Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang petapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika moral kesopanan. Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si petapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang petapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkannya masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si petapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta dan kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si petapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si petapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagatnya seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, itu ide yang bagus. Saya juga sudah lapar, balas si petapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk petapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si petapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si petapa suci. Berarti caraku ini salah ya? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab si petapa suci. Oh begitu ya, balas Abu Nawas. Sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampak, boleh aku bertanya, apa yang engkau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si petapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging yang besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata petapa suci melanjutkan. Abu Nawas pun mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring petapa suci. Mari silahkan dimakan, jawab Abu Nawas menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya, si petapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi? Celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, apakah kau tahu tata cara makan? Tanya Abu Nawas. Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab petapa suci. Yang kamu lakukan itu salah, balas Abu Nawas. Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma, cara menghormati sebuah makanan, ujar petapa suci tidak terima.
Jelas itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam. Jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si petapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan Abu Nawas. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil bertamu ke rumah Abu Nawas. Setelah berbasa-basi sebentar, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. Abu Nawas, aku ingin meminjam uang sebesar 100 dinar, katanya tanpa ragu. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tanyanya heran. Ayolah, aku yakin kamu pasti punya. Pinjamkanlah aku untuk sebulan saja, pinta Abu Jahil dengan penuh harap. Awalnya Abu Nawas enggan meminjamkannya, tetapi karena Abu Jahil terus memohon dan mendesak, akhirnya ia luluh. Baiklah, tapi janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Ya, aku janji, bulan depan kebunku panen, pasti aku akan kembalikan, sahut Abu Jahil meyakinkan. Namun setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya. Padahal saat itu panen kebunnya melimpah. Abu Nawas yang sedang membutuhkan uang pun terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. Dengan santai, Abu Jahil beralasan bahwa panennya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti aku bayar, katanya. Abu Nawas pun pulang dengan tangan kosong dan hati kecewa. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengadakan pesta pora di rumahnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin kesal. Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah berpesta, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas tahu menagihnya kembali hanya akan mendapatkan alasan-alasan terbaru. Maka ia pun menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui seorang sahabatnya di kampung seberang. Mereka menyusun siasat untuk menjebak Abu Jahil. Setelah semuanya siap, Abu Nawas pun mendatangi rumah Abu Jahil. Kenapa kamu kemari lagi? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan, ujar Abu Jahil dengan nada yang sangat kesal. Abu Nawas pun tersenyum. Tenang Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui seorang dukun pesugihan, kata Abu Nawas meyakinkan. Dukun pesugihan? Untuk apa? Tanya Abu Jahil penasaran. Di kampung seberang ada dukun yang bisa membuat kita kaya tanpa harus bekerja. Aku ingin mencoba peruntunganku, jawab Abu Nawas. Mata Abu Jahil pun berbinar. Benarkah? Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin kaya, sahutnya bersemangat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang dukun. Setelah dipersilahkan masuk, dukun itu bertanya, apa keperluan kalian? Abu Nawas lalu menjelaskan bahwa mereka ingin cepat kaya tanpa berusaha. Dukun itu tersenyum misterius. Itu mudah, tapi ada syaratnya, katanya. Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas berpura-pura penasaran. Harus ada tumbal, jawab dukun itu. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak perlu dari keluarga. Orang lain yang berkaitan dengan hartamu juga bisa. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas.
Misalnya, seseorang yang punya hutang padamu, orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan dari keluargamu. Dia akan mati mengenaskan tanpa menyadarinya. Abu Nawas berpura-pura berpikir, "Baiklah, aku setuju," sambil melirik Abu Jahil. Abu Jahil yang mendengar percakapan itu langsung gemetar. Ia sadar dirinya yang dimaksud sebagai tumbal. Dengan ketakutan, ia berkata, "Abu Nawas, hutangku tidak usah kamu tagih lagi. Aku akan mengembalikan uangmu sekarang juga." "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" Udah, Abu Nawas. Dengan wajah pucat, Abu Jahil mengakui, "Sebenarnya uangku masih banyak. Aku hanya berbohong kemarin." Akhirnya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Usut punya usut, dukun yang mereka temui ternyata adalah sahabat Abu Nawas sendiri yang sengaja bekerja sama untuk memberinya pelajaran kepada Abu Jahil. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Kebun itu ditanami berbagai macam buah dan sayuran yang segar dan siap untuk dipanen. Abu Nawas bersyukur atas berkah yang Allah berikan kepadanya. Hari itu cuaca sangat terik, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk berteduh di bawah pohon beringin yang rindang sambil menikmati bekal makanan yang telah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di bawah pohon tersebut dan mulai memperhatikan setiap detailnya, dari daun, ranting, hingga buahnya yang kecil. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa pohon sebesar ini hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang kecil justru menghasilkan buah yang sangat besar? Apakah Allah tidak adil? Tak lama setelah itu, angin bertiup, dan sebuah buah beringin jatuh tepat mengenai kepalanya. Seketika itu, Abu Nawas tersadar dan berkata dalam hati, ternyata beginilah jawabannya. Allah memang maha adil. Jika buah pohon beringin sebesar labu, bisa saja kepalaku pecah saat kejatuhan. Ia pun tersenyum dan bersyukur atas kebijaksanaan Allah. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Inilah kisah wanita yang tersenyum di tengah siksaan. Aisyah binti Muzahim, istri Firaun, hidup dalam istana megah dengan segala kemewahan. Namun, di balik kemewahannya, ia menyembunyikan keimanannya dari suaminya yang zalim. Hingga suatu hari Firaun mengetahuinya bahwa Aisyah mengikuti ajaran Nabi Musa. Murkanya pun tak terbendung. "Aisyah, apa benar kau telah meninggalkan kepercayaanku? Katakanlah bahwa aku tetap Tuhanmu." Dengan tenang Aisyah menatapnya. "Tidak suamiku, aku beriman kepada Allah yang Maha Esa." Amarah Firaun meledak, lantas memerintahkan prajurit untuk menyiksa Aisyah. Tubuhnya diikat di atas tanah yang panas, tangannya dipaku, dicambuk, lalu dibiarkan tersengat terik matahari. Namun Aisyah tetap teguh. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Selamatkanlah aku dari Firaun dan dari kaum yang zalim." Allah pun membuka tabir langit. Aisyah yang melihat rumahnya di surga, seketika air matanya menetes. Ia pun tersenyum dengan penuh ketenangan. Firaun yang melihat senyuman itu, amarahnya pun memuncak. "Prajurit, angkat batu itu dan hancurkan tubuhnya." Namun sebelum batu itu jatuh, Allah telah mencabut nyawanya. Aisyah wafat tanpa merasakan sakit karena batu itu hanya menghantam jasadnya. Allah pun memuliakannya sebagai salah satu wanita terbaik di surga. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Syair Abu Nawas di akhir hayatnya. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i awalnya tak mau mensolati jenazahnya. Namun, saat jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, ditemukan secari kertas di kantong bajunya yang berisi syair ini. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak.
Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Ku berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan dengan segala kerendahan. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Ku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan langsung mensolati jenazah Abu Nawas. Begitulah kali ini ceritanya sahabat, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad digemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika. Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. "Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. "Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal. Tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu.
Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya. Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.